Itin. Yang kita mau bahas masih tentang doa yang belum selesai kita jawab, itu nomor 1 sampai nomor 11 ya. Ini kan cuma sedikit-sedikit kan. Oke, kita lihat ya. Kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama. Salah itu bukan ya. Oke, kita mulai dari Ucok. Jadi yang di sini kalau mendoakan orang, kita tunjukkan jalannya kan? Dan pas mendoakan itu kita orang yang didoakan di sebagian sini ada apa itu? Kalau kita mendoakan orang yang di sini, dia ada apa? Ada mediator. Bukan. Akses kepada Bapa. Bukan. Ada apa? Mama apa, Ma? Ingat nggak? Dia punya apa? Yang orang kita doakan di sini ada apa? Pilihan. 2 pilihan kan? Ya. Dia udah ada tahu jalannya. Ya kan? Ya. Itu dia. Jadi kita tinggal doakan supaya dia minta. Nah, sekarang kita mau belajar kalau orangnya nggak ada pilihannya. Ya. Itu dia. Mari kita mulai nomor 1 ya. Siapa yang tidak memiliki pengalaman nomor seperti T? T itu ada 2 pilihan, ya kan? Bisa lihat jalannya. Oke, Maribel, tahu siapa? Siapa yang tidak memiliki pengalaman? Dia nggak ada 2 pilihan. Siapa? Dunia aja. Hah? Dunia. Oke. Ujo? Tunggu ya, saudara-saudara. Oke, mari kita. Ujo, masih ingat nggak siapa yang nggak punya pengalaman, nggak ada 2 pilihan? Siapa? Yang kita belajar orang tentang doa. Mama masih ingat siapa, Ma? Saulus ya? Saulus, betul? Betul. Oh, Saulus. Oke. Itin, Saulus bikin apa? Nomor 1 lakukan apa? Nomor 1 dia tidak tulis, tidak tanya atau pilih. Oke. Saya Saulus bikin apa? Masih belum connect sama pelajaran yang hari Oke, Kak Lina, apakah ingat Saulus bikin apa? Menganiaya. Karena untuk membunuh murid-murid Yesus ya. Menganiaya kan? Cuman lakukan kan? Ya, apa berarti? Cuman lakukan, jadi cuman jawabnya menganiaya, ya. Lalu kepada siapa nomor 1 melakukan nomor 2? Pengikut Yesus ya. Pengikut the way. Ini kan yang kemarin kita belajar kan? Karena orang yang di the way semuanya mau di apa? Dibunuh sama Saulus kan? Lalu apa yang terjadi kepada Saulus waktu dalam perjalanan? Apa yang terjadi kepada nomor 1 dalam perjalanan ke kota D? Ujo, apa yang terjadi kepada Saulus?
Waktu dia perjalanan ke kota apa? Maribel tahu? Kalau kita di kota di sinagog ya Mas. Apa yang terjadi? Kalau kita yang tahu di Peter yang terjadi itu ada terang dari surga. Oke. Pokoknya apa? Katanya Damaskus, ke Damaskus terus dia punya cahaya. Jadi ada terang dari surga kan? Light from heaven. Dari surga dan Kota D. Dan dia terlihat ada terang dari surga, dia jatuh dan buta kan? Jatuh, Kota. buta, dan kotanya namanya Damaskus kan? Bukan sinagog sayang, sinagog itu Ka'bah gitu loh. Sinagog di Damaskus. Bangunan tuh. Tempatnya di Damaskus. Oke. Sekarang karena peristiwa nomor 4, sekarang nomor 1 bisa apa? Kan? Sesuai konteks. Sesuai konteks. Yo, konteks Yeremia 6:16. Kak Lina, pilih. Kak Lina, apa Kak Lina? Sekarang karena sudah ada terang dari surga, dia jatuh, buta. Sekarang nomor 1 bisa. Dia Putus-putus. tidak bisa apa-apa, tapi dia harus dituntun. Dituntun kemana Kak? Menuju kota yang ditunjuk oleh Tuhan. Oke. Terima kasih Kak. Nah, bagaimana dengan Mama? Oh iya, Mama sudah itin sekarang baru. Itin jawabannya bertobat maritim tapi ingat pilih. Apa? Pas Cici jelaskan pilih dan jalan. Sekarang bisa apa? Bisa lihat ada 2 jalan kan? Ya. Bisa lihat. Ada 2 jalan yang ini kan? The ways ini kan? Oh ternyata jalan saya selama ini salah ya kan? Sekarang ini ada jalan belok, betul nggak Kak Lina, Om Jeffrey? Orang yang nggak tahu apa-apa setelah ada musibah dia jatuh dan buta, sekarang dia bisa lihat, ternyata berubah, betul Kak Lina? Nah, itu dia. Nomor 5, dia bisa lihat ada 2 jalan, kenapa Uco? Kenapa dia bisa lihat ada 2 jalan Uco? Karena dia lihat. Kenapa dia kok bisa lihat? Karena dia sudah tidak. Bukan, dia kan buta di sini. Kalau di sini orangnya sudah lihat kan? Berdoa dia supaya minta. Betul? Kalau di sini dia bisa lihat ada 2 jalan karena ada yang mendoakan. Betul? Oh iya, Teh. Apa Kak? Ada yang berdoa buat dia. Nah, betul. Dan pasti yang mendoakan ini adalah siapa? Serdadu atau murid-murid? Murid-murid. Murid Yesus lah yang doakan kan? Nah, sekarang siapa Om Jeffrey yang doakan si Saulus, Om Jeffrey? Gimana Gede? Siapa yang dalam kita punya pelajaran mendoakan Saulus sehingga Saulus bisa lihat ada 2 jalan? Orangnya siapa? Depannya S juga Om Jeffrey. Soalnya Yang dilempar batu itu loh Om Jeffrey. apa ya? T.
lupa saya. Oke. Maribel mau bantu ya. Maribel apa Maribel? Stefanus. Nah, Stefanus apa? Kalah sama anak kecil nih. Saling menolong Om Jeffrey, bukan kalah. Oke. Kita mau tanya sama ada Sis Nini. Halo Sis. Malam Sis. Malam, Sis. Sis masih ingat Stefanus ini melambangkan siapa, Sis? Siapa yang sifatnya kayak Saulus, dia suka? Dia melambangkan Tuhan Yesus. Mantap. Betul, anak-anak? Mama setuju? Apa perkataan yang sama dari Stefanus dan Tuhan Yesus? Ucok, masih ingat? Stefanus bilang apa? Oke, Maribel? Masih ingat sayang? Kita Apa? berkata Oke. Mama? Jangan pertanggungjawabkan dosa mereka. Nah, itu kan? Jangan pertanggungjawabkan bersama. dosa mereka kan? Karena kalau ditambahin Yesus, mereka nggak tahu apa yang mereka buat kan, Ma? Meja nomor 4 meja so apa? So apa tuh kayak meja? Sorry ya, ini papannya agak error. Apanya, Maribel? Nomor 4 meja so apa? Ini kan jawabannya di bawah sini. Nomor 4 masih ada lanjutan. Nih, ada terang dari surga, dia jatuh dan dia buta. Kotanya namanya Damaskus. Oke. Bisa mengerti ya? Ini kan review aja. Nah, doa nomor 2 sampai di mana, Itin? Doanya Stefanus sampai di mana? 10 saya. Sampai di peran di surga. Oke, surga. Peran Maribel, doanya sampai mana? sampai Bapak. Uca, sampai mana doanya? Hah? Pada Tuhan. Bagaimana, Say? Doanya sampai mana, Say? Yang kedua, ya. Nomor 10, Say. Kak Lina doanya sampai mana? Mama doanya sampai mana? Hah, Bapak? Ada Bapak deh. Bapak. Kak Nini doanya sampai mana? Setuju sampai Bapak, Kak Nini, Om Jeffrey? Sorry, Sis. Apa, Sis? Ini doanya kan Stefanus yang mendoakan Saulus kan, Sis? Iya. Nah, doanya sampai mana? Doanya Stefanus sampai mana? Katanya banyak yang jawabannya Bapak. Apakah sih setuju? Om Jeffrey setuju? Setuju. Oke, Kak Ni. Doanya sampai Bapa. Nah, setuju Kak Ni? Atau Kak? Iya, setuju. Oke. Apakah masih ingat? Ini kalau ini kan gini kan? Ini Stefanus dilempari batu kan? Stefanus dilempari batu. Di sini kan? Di sini dia berdoa kan? Di sini kan? Lalu ini kalau ini Damaskus. Damaskus. Apakah Saulus di sini? Apakah doanya Stefanus cuma sampai perjalanan setengah ke Damaskus? Ingat nggak? Dan habis ini sisanya Saulus harus apa? Ini nanti jawaban nomor 10. Astaga. Jadi doanya sampai mana? Cuman sampai setengah perjalanan Damaskus kan? Kan ini Kak Lina, Om Jeffrey ingat ini?
Sampai Damaskus, sis. Sampai dia dapat terang dari surga sih. Doanya kan dijawabnya, doanya Stefanus kan dijawabnya waktu terang dari surga turun, Saulus jatuh kan sis? Jatuh. Artinya doanya Stefanus dijawab di sini kan? Artinya doanya Stephen cuman sampai sini kan? Habis itu izin apa yang harus terjadi? Nomor 10. Sampai di nomor 10 sekarang apa yang harus terjadi? Oh, tadi nomor 9, Mice. Sekarang nomor 11 sayang. Tapi kan pertanyaan nomor 11 setelah sampai nomor 10. Oh, kematian. Bukan. Kak Nini apa Kak Nini? Setelah nomor 10 sekarang harus terjadi apa? Waktu sekarang si Saul sudah lihat 2 jalan, sekarang apa yang harus terjadi? Harus pilih ya, sis. Nah, sekarang pilihannya harus apa? Saulus harus pilih. Jadi, kita bisa lihat nggak? Kita nggak bisa pilihkan orang untuk diterima kebenaran, betul? Kita cuma bisa sampai doa, di mana orang itu lihat kebenaran. Habis itu pilihan orang itu. Nah, apakah semua sudah bisa lihat? Om Jeffrey, Kak Lina, Kak Nini, bisa ya? Boleh, sis. Oke, mantap ya. Ini pelajaran invocation prayer kita ya. Saulus yang harus pilih. Boleh ya? Kalau gitu silakan lengkapi yang catatan yang belum lengkap. Nanti ini kita share di grup ya. Mendoakan murid-murid kamu jalan. Ada, bisa lihat ada 2 jalan sayang. Oh, ada 2 jalan. Ini yang ini mendoakan murid. Tempatnya terbatas ya. Oke. Dari baru udah selesai nyatat. Udah kasih waktu 2 menit ya untuk mencatat. Kita sambil mau lihat ini dulu ya. Ayat. Mice, Nah, udah berapa nyawa? oke. Jalan. Habis ini kita akan mau belajar tentang Sakaria ya. Sakaria 4 ayat. Sakaria 4 ya. Dari ayat 1 sampai 4 saja. Sorry. Sampai ayat, tunggu ya kita mau lihat. Oh, sampai 6. Ya. Jadi malam ini kita mau belajar Sakaria 4 ayat 1 sampai 6. Sorry ya. Nerila belum bisa lihat ini. Sudah saya? Oh ya udah, ya. Sorry. Saya kira bisa lihat, kamu yang nggak bisa lihat. Ini kayaknya DP link saya nggak berubah-berubah sama plus JJ 0 JXJSQ. Beda, tiap hari beda. Sorry ya. Mbak, kita mau belajar untuk menyocokkan ini ya, ayat-ayat di Sakaria ya. Kalau di Matius 25 ayat berapa aja, anak-anak? 1. Ayat 1. Ada apa di sini? Mereka ngapain? Manford. Saja ya. Lalu ayat berapa lagi? Ayat 3. Ngapain?
ada tidur. Apa Itin? 3. Coba pikir sedikit dulu. Oke. Telik dulu yang Kak Lina, ayat 3 ada apa Kak Lina? Mereka bawa pelita ya, Cek. Sorry Kak, suaranya kecil. Mereka bawa pelita ya. Oh, bawa pelita. Siapa yang bawa pelita? Dua-duanya ya. Betul. beli pelita. Kok beli pelita? Semua punya pelita, betul? Ada lem, kan? Ini kalau dulu lemnya orangnya gini. Gini kan. Kayak ceretnya emak. Yang ini kayaknya lebih mirip yang bawah. Nyala nggak semuanya? Tapi yang ini nggak ada? Yang ini salah. Ini ada oilnya, ini nggak ada. Ada oil. Dengan ada lem mereka bisa apa Kak Nini? Bisa jalan ya, sis. Mantap, bisa jalan. Mazmur berapa, Ojo? 100 berapa yang firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? 100. 119 ayat 105 ya. Mantap. Ingat ya sayang. Nah. Oke. Jalannya sampai ayat berapa, Ujo? Ini harus sudah tahu. 5. Nah, mantap. Di 5 ada apa, Mama? Tidur, Eri. Ketiduran kan semuanya ya kan? Kata lainnya Terry apa Kak Nini? Kalau Terry ada apa? Depannya B. B, sis. Apa ya? Bukan kekecewaan ya? Bukan, sis. Gitarnya. Apa Kak Lina? Gitar. Betul. Gitar. Betul Kak Nini, ingat ini? Iya, sis. Gara-gara bitten di sini, ayat berapa Kak Nini? Jadi ada terang. Ayat 6. Mantap. Om Jeffrey, ayat 6 namanya apa? Ada apa di situ? Ada teriakan apa namanya itu? Teriakan apa? Yang sudah familiar. Bangun. Bangun. Dan pas itu namanya depannya M, Om Jeffrey? Titik-titik. Ini udah tua nih. Oh, nggak apa-apa. Yang ada kerainya Om Jeffrey. Tengah malam. Kenapa? Yang jawabannya ada titik-titik kerai. Saya nggak punya buku Alkitab bahasa Inggris nih. Oh, meet. Tengah malam bahasa Inggrisnya apa Om Jeffrey? Meet. Midnight. Cry. Mantap Om Jeffrey ingat toh? Hmm. Mantap Om Jeffrey. Om Jeffrey kalau di sini dipukul, di sini ada apa Om Jeffrey? Depannya kalau di sini dipukul ayat 6 ada apa pasti? Ayat 6. Kalau minyak dipukul supaya dipukul-pukul supaya ada apa Om Jeffrey? Supaya minyak dipukul-pukul, muncrat. Bukan ya Om Jeffrey. Apakah Kak Lina kalau minyak dipukul jadi buat apa Kak Lina? Untuk lampu menyala. Jadi apakah di night cray ada terang, Kak? Iya. Nah, itu dia. Ini review ya. Oke. Dan Itin, di sini kalau mau di sini pasti ada apa lagi Itin? Yang kurang di sini harus ada apa?
Mama, sayang, Kokore, bukan? Kak Nini, Kak Lina, harus apa di sini? Harus kurang apa? Oh, tiannya ya. Oh, bukan sih ya. Kak Nini gimana Kak Nini? Harus ada apa Kak Nini di sini Kak Nini? Harus ada Bitan lagi. Oh iya sih. Review ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini semua kan yang kita sudah pelajari. Dan Midnight Cry ini berapa? Oh, nanti aja lah. Apakah sampai sini boleh? Semuanya? Boleh ya? Oke. Kita masuk ke Sakaria, boleh? Sakaria ya. Kita masuk ke Sakaria. Oke, gambar dulu sedikit ya. Boleh ya? Lanjut lagi. Marybel sudah sayang? Oke, nanti lagi ya dilengkapin dulu ya sayang. Oke. Ada malaikat yang berbicara kepada aku, Zakaria kan? Dan membangunkan aku. Betul? Jadi kalau dibangunkan artinya sebelumnya lagi apa? Betul? Yang di Zoom, Om Jeffrey, kalau dibangunkan artinya sebelumnya tidur kan Om Jeffrey? Betul. Nah, dan seperti yang dibangunkan dari tidur, betul kan? Sebelumnya tidur kan? Nah, artinya kita mau taruh dibangunkannya Sakaria 1 di ayat berapa? 1, 3, 5, 6, Om Jeffrey. Yang dibangunkan kapan? Di ayat berapa Om Jeffrey yang dibangunkan? Tidurnya di ayat 5 kan Om Jeffrey? Kita sudah bilang. Kalau dibangunkannya ayat berapa? Kalau tidur pules, orang tidur pules, bangunnya harus teriak-teriak sedikit Om Jeffrey. Betul kan Om Jeff? Om Jeffrey bisa dengar Gedi? Dengar, Gedi. Iya. Kalau misalnya lagi tidur, apakah harus diteriakin sedikit Om Jeffrey kalau pulas tidurnya? Pasti, kalau perlu disiram air. Aduh, Om Jeffrey. Jadi, ayat berapa? Sakaria 41 di ayat 1, ayat 3, ayat 5, atau ayat 6? Ayat berapa ya? Coba saya lihat dulu Alkitabnya. Ya. Kalau tidur di ayat berapa Om Jeffrey? Tidurnya di ayat berapa? Tunggu, saya lihat dulu. Oke. Sakaria 4. Lihat di Matius 25 aja Om Jeffrey. Karena kan kita sudah baca kan, dia ada tidur, ada dibangunkan. Nah, jadi kita mau cocokin Sakaria sama Matius 25 Om Jeffrey. Jadi kalau ada orang dibangunkan di ayat 1, ayat 3, ayat 5, atau ayat 6. Ayat 1 sampai 6 aja sayang. Pas juga ya, ini sampai 6 ya. Bagus. Palmonite. Ayat. Dibangunkan ayat berapa Om Jeffrey? Ayat 5. Oke, makasih Om Jeffrey. Om Jeffrey boleh baca ayat 5? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka
Semua waktu tengah malam terdengar suara mempelai Itu dasar. ayat 5 cuman mengantuk kan, Om Jeffrey? Iya, Jadi bisa nggak dibangunkan ayat 5? bisa. Yang ngantuk. Coba, itu ketiduran kan Om Jeffrey? Kalau tidur lagi dibangunkan nggak? Ketika kalau orang tidur dibilang kan, di situ nggak ada kata dibangunkan kan Om Jeffrey? Nggak ada. Jadi kalau tidur di ayat berapa Om Jeffrey? Tadi yang Om Jeffrey baru baca. Tidur. Nggak ada ya. Coba Om Jeffrey tadi baca ayat berapa? Ayat 5. Coba baca satu kali lagi Om Jeffrey. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, itu ayat berapa Om Jeffrey? Tidur. Ayat 5. Jadi, apakah kita mau taruh Zakaria 4:1 yang tidur di sini? Betul, Om Jeffrey? Kan ini mencocokkan kan, Om Jeffrey? Boleh. Nah, oke, makasih ya Om Jeffrey. Terima kasih, sama-sama. Oke, di sini apa? Tidur kan? Oke, kita sekarang mau tanya sama Mary Bell. Mary Bell, yang waktu dibangunin ayat berapa Mary Bell? Dibangunin ayat 6. Nah, jadi apakah Zakaria 4 ayat 1 yang dibangunin sini? Iya. Wake kan? Kita pakai bahasa Inggris ya, kita belajar bahasa Inggris. Jadi ini apa? Sleep, di sini apa? Wake kan? Nah. Jadi apakah ayat 1 ini posisinya Kak Nini antara apa dan apa Kak Nini? Kalau ayat 1 artinya antara apa dan apa Kak Nini? Midnight crisis. Mantap. Setuju semua? Oke. Ini ayat 1. Boleh? Lanjut ayat 2 ya. Sampai kalau sudah selesai mencatat. Kita ini dulu ya. Copy. Ucok bisa mengerti? Bisa? Kan gampang toh? Wake, sleep. Jadi kita kalau baca ayat, ada sleep. Oh ini ingat notis 25 ayat berapa sayang? Ayat berapa? Yang sleep? Mantap. Kalau tiba-tiba dibangunin ayat berapa? Ayat berapa Mary Bell? Ayat 6. Mantap. Kalau orang yang lagi bawa pelita ayat berapa Mama? Kalau ada orang yang lagi mau pergi ayat berapa sayang? Ulang. Kalau ada orang yang baru mau pergi ayat berapa? Oh, baru mau pergi di 1. Oke, mantap. Ini sudah dicatat kan Mary Bell yang midnight cry-nya? Kita hapus ya, kita cuma hapus ayatnya. Oke. Dan waktu dibangunin ditanya, kamu lihat apa? Betul nggak? Terus saya melihat ada apa? Candlestick. Dan ada 7 apa? 7 lampunya. Betul? Artinya apakah waktu bangun di midnight cry Kak Nini, ada apa di sini Kak Nini? Karena ini setelah bangun kan Kak Nini? Iya sih. Jadi ada apa di sini? Yang 7 lampu itu sih. 7 lamps kan? Yaitu Ya. candlestick kan? Ya. Betul. Oke. Pertanyaannya sekarang ini. Kita mau tanya sama Kakak Lina ya. Pertanyaannya, apa di midnight cry yang hubungannya dengan
7 lampu. Kak Lina, apakah mau coba jawab? Thunders dibuka ya, Cek. Ada apa? Seven Thunders kan? Ya. Sorry, bukan kakak, sorry. Salah kak. Bukan Seven Thunders. Apa? Ada yang mau coba bantu? Seven-nya betul. Seven Seal. Kan Kak Lina. Kak Lina masih ingat Seven Seal? Kak Lina, halo? Iya, Cek, yang meterai yang gulungan itu ya, Cek. Iya, betul. Seven Thunder beda toh, Kak? Ini yang ini. Ini Seven Seal ya, Seven Seal. Ya. Nih. Seven Seal. Dan Seven Seal-nya diapain ini, Maribel? Dibuka. Dibuka. Apakah kita belajar kemarin yang pakai bukti alpha omega, Uco? Kalau dia dibuka di Midnight Cry karena mirror image. Ada apanya? Sama-sama ada apa? Di Midnight mirror image sama ayat berapa? Masih ingat nggak? Ayo coba pakai otaknya anak-anak. Tadi Nietzsche bilang Seven Seal ini kenapa ada di sini? Karena ada apa? Kata apa yang sama? Mirror image. Kata apa nih? Bukan? Kalau mirror image apa? Ada yang masih ingat? Di 256 apa yang sama? Itin masih ingat? Oh, Kristen ya? Bukan? Go. Go. Pergi kan? Ya. Di sini ada Wentworth kan? Di sini. Ini mirror image-nya kan? Ini kan materai pertama kan? First seal. Ini seven seal. Masih ingat semuanya? Ini seven seal dibuka. Ya? Oke, apakah ayat 2 sudah jelas? Kedua ini. Aha. Apakah ayat 2-nya sudah jelas, Om Jeffrey, Kak Nini, dan Kak Lina? Jelas sih. Oke, puji Tuhan. Jelas. Oke, lanjut ya. Mari kita lihat lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kita mau hapus ya ininya. Pertanyaannya ini. Hah? Enggak, ini udah yang lanjutan Matius 25 itu hari Jumat kan. Ini kita mau jelaskan kenapa seven seal dibuka di Midnight Cry. Nah, ini dia. Apakah bisa mengerti pertanyaannya? Jadi seven seal dibuka di Midnight Cry kan? Betul? Ya. Kenapa seven seal dibuka di Midnight Cry? Nah, berhubungan dengan Zakaria 42. Iya, karena tadi sudah dia punya jembatan kan angka 7 aja kan sebenarnya untuk tahu kalau ini seven seal kan, atau terangnya kan dibuka ini di Midnight Cry kan. Kenapa seven seal dibukanya di Midnight Cry? Apa yang membuktikan seven seal dibukanya di Midnight Cry?
Dan habis 7 apa? Habis 7 apa ada 8 nggak? Artinya ini yang materai keberapa? Right, 7. Ini 7 seal ini dibuka adalah materai Terakhir. Artinya bagaimana kita buktikan 7 seal ini dibukanya di Midnight Cry, materai terakhir. Nggak dibuka, nggak ada yang dibuka lagi kan Kak Nini setelah ini? Artinya? Iya sih. Nah, gimana buktikannya? Aja, Ya, itu masih ayat 2 tuh aja. yang mana Meribel? Itu pertanyaan itu aja. Masih begitu. Yang mana sayang? Itu yang Apa ini? Yang mana kenapa? Kenapa 7 seal dibuka di Midnight Cry di sini? Kan 7 seal dibuka tuh sayang di sini. Oh, ini. Nah, 7 ini kan nggak ada materai lagi kan setelah 7. Jadi kenapa ini materai terakhir tidak ada lagi yang dibuka di Midnight Cry gitu. Ya. Ini penjelasannya inilah ya, yang biru ini penjelasannya si 7 seal. Oke, kenapa? Ada yang mau coba? Kak Lina, Kak Nini, Om Jeffrey? Kak Nini mau coba jawab? Kak Lina? Ya, Kak Nini, silakan. Karena Aha, kan kalau 7 seal itu dibuka di midnight ya. iya. Benar. Ada 1 sampai 7 seal. Dan seal ke-7 ini kan seal terakhir. Aha, betul. Kalau dia terakhir, kita tahu di ayat 6 Midnight Cry itu, setelah itu tutup pintu kan? Dia Ayat berapa? punya ayat 10. Jadi mau tambah 1? Boleh. Matius 25. 25 ayat 10. Lalu? Di situ tutup pintu. Mhm. Jadi sudah tidak ada terang lagi kalau tutup pintu kan? Jadi terangnya ini cuma sampai di Midnight Cry. Makanya 7 seal itu ditaruh di Midnight Cry. Tidak ada terang baru kan, sis? Sudah selesai kan? Ya. Dan? Oke. Jadi apakah dari Matius 25:1? Oke. Yang pertama kali buku dimeteraikan ayat berapa? Dan pertama dibuka ayat berapa? Ayatnya di mana? Pelajaran ini topiknya yang pertama kali dibuka ayat berapa? Kak Lina? Daniel 12 ayat 4 ya, Cik. Betul. Ingat kan Daniel 12:4 kan, Idin? Ini materai pertama dibuka kan? Iya. Dan katanya kalau dibuka akan apa? Increase of knowledge. Well ya, increase of knowledge. Apakah bertambah-tambah kan? Ya. Apakah sampai yang ke-7 dibuka? Ya. Dan habis ini apakah terangnya sampai tutup pintu sama terangnya? Bisa lihat nggak? Sama. Jadi apakah waktu dibukanya di sini sudah agak ada lagi terang baru sampai Matius 25:10 karena di sini tutup pintu. Jadi kalau mau bertambah-tambah terangnya apakah harus sebelum Midnight Cry, Kak Lina? Betul, Cik. Membuat terang juga mereka temukan tanggal baru waktu itu tentang Oktober 22 kan? Iya, betul. Jadi di sini apakah bertambah-tambah ya kan? Kalau di sini bisa bertambah-tambah nggak, Itin? Tidak. Uca, bisa nggak bertambah-tambah di sini? Kalau di sini bisa nggak? Ya. Bisa. Makanya di sini Om Jeffrey apakah dia ketemu tanggal 1843 Karaid, betul? Di sini kan? Ya kan?
Mereka tunggu 1843 Karaid kan ini? Om Jeffrey? Tuhan Yesus datang. Betul. Nah, lalu pas mereka belajar lagi, ya kan? Di midnight, kan? Mereka ketemu tanggal baru, kan? Betul. Ketemu tanggal berapa? Oktober 22, betul? Betul. Dan habis itu apakah di antara Oktober, ini tanggal baru ya? Ini kan kita tahu 15 Agustus, kan? Kak Lina, apakah di dari 15 Agustus sampai 22 Oktober ada terang baru nggak? Ketemu tanggal baru nggak? Nggak lagi. Nah, artinya apakah di sini waktu dibuka terangnya akan sama terus sampai Matius 25 ayat 10, betul? Udah bisa jelaskan kenapa Seven Seal dibukanya di Midnight Cry? Ini adalah materai terakhir, nggak ada lagi yang dibuka. Oke, kita boleh minta Kak Lina coba jelaskan, Kak Lina. Kenapa Seven Seal dibuka di Midnight Cry, dan ini adalah materai terakhir, dan nggak ada terang lagi yang dibuka. Silakan, Kak Lina. Boleh, Cek? Boleh, Kak. Silakan. Oke, di Matius 25 ayat 1 itu sama dengan Daniel 12 ayat 4 ya, Cek. Ada materai pertama yang di seal itu dibuka. Terus kemudian terangnya bertambah-tambah sampai di Matius 25 ayat 6 dan itu di Midnight Cry. Nah, di situ setelah Midnight Cry itu tidak ada terang baru lagi karena Matius 25 ayat 10 udah ada tutup pintu. Nah, yang membuat mereka terangnya itu tetap yaitu saat mereka temukan tanggal baru Oktober 22 1844. Jadi sejak Matius 25 ayat 6 sampai Matius 25 ayat 10 itu terangnya tetap bersinar, tidak padam lagi. Atau terangnya? Atau terangnya sama. Bisa lihat ya, Mary Bell? Boleh? Oke, sekarang Uca coba. Begitu, ya? Boleh, Kak. Betul sekali. Boleh ngerti ya, Kak? Gitu. Ya. Oke, Mak. Uca, silakan. Kenapa di Seven Seal dibukanya di Midnight Cry terus sudah nggak ada terang baru lagi? Jadi, ya sayang. Nggak di sini, Jo. Di Midnight Cry ada apa? Ya. Boleh keras dikit ya, sayang. Sorry ya. Kamu bisa jelaskan Seven Seal dibuka di Midnight Cry itu materai terakhir dan nggak ada yang dibuka lagi yang kayak kalian tadi dong. Ya. Di Midnight Cry ada apa, Uco? Uco, kan kamu punya pertanyaan kan Seven Seal. Jangan kamu jawab terang, itu nggak masuk konteks, makanya perhatikan. Ya? Oke, kita mau coba Kokore ya. Kokore mau coba terangkan, terus habis itu Uco ya. Dengerin baik-baik ya. Silakan Kokore. Mau terangkan yang mana? Hai. Oke, Mama. Jadi materai terakhir dibuka di Seven Seal, Mama. Seven Seal dibuka di Midnight Cry. Kita lihat di Daniel 12:4. Seal pertama dibuka, ya toh. Kemudian terang bertambah-tambah.
setelah terang bertambah-tambah, di mana itu di Matius 25 ayat 1 sampai 4 yang menunggu Tuhan Yesus datang tahun 1843 Karai. Setelah itu baru di Midnight Cry ditemukan tanggal baru di mana Seven Seal dibuka. Gitu. Terus? Nah, terus di Midnight Cry sampai tutup pintu, terang itu sama. Nggak ada terang lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada materai yang dibuka. Karena terakhir ya. Karena Mama salah bilangnya tadi. Iya, Pak. Mama bilangnya tadi sampai tutup pintu, harusnya sampai 25:10 nggak ada terang baru karena di situ udah tutup pintu, nggak ada terang baru lagi artinya. Coba dari yang ini Midnight Jadi Cry. dari Midnight Cry sampai 25:10 sudah tidak ada terang lagi. Terangnya sama ya. Karena apa? Karena ada tutup pintu. Di mana? Di Matius 25:10. Oke. Ya, ini kenapa Seven Seal dibuka di Midnight Cry, ya kan? Itu karena di situ ada dapat tanggal baru kan? Ya kan? Dan di situ waktu dia dibuka sampai Matius 25 ayat 10 dia terangnya sama. Dan habis itu di Matius 25:10 ini tutup pintu artinya nggak ada lagi terang baru. Sekarang ucap. Kenapa di Try karena di tempat ada Materai pertama sayang. Materai pertama dibuka dan terang bertambah-tambah. Dan di Matius 25 ayat 1 sampai 5 ada yang menunggu Tuhan datang di tempat dia Karai. Dan di Midnight Cry sudah tidak ada lagi. Di Midnight Cry ada apa dibuka di situ? Oh iya, di Midnight Cry ada Seven Seal dibuka dan sudah tidak ada terang yang sama. Kenapa? Sampai kapan? Sudah tidak ada terang yang sama sampai di Matius 25 ayat 10 karena ada tutup pintu. Jadi kalau udah tutup pintu di sini? Jadi kalau sudah tutup pintu sudah tidak ada terang. Oke, mantap. Kasih Uco. Saya mau coba lagi, saya. Kenapa Seven Seal dibuka di Midnight? Di Daniel 12 ayat 4 itu pertama dibuka. Baru terang bertambah. Baru yang ketujuh bisa bertiga. Kan terangnya kan bertambah-tambah kan tentang Tuhan Yesus datang kan, say. Yang pertama kan 1843 Karait. Nah, ini Matius 25:6 ini materai ke-7. Di sini mereka dapat tanggal baru bahwa Tuhan Yesus datang Oktober 22, say. Terus habis itu dia sudah di sini Oktober 22. Nah, mereka di sini kan terangnya sama sampai Matius 25:10. Nggak ada terang baru lagi karena di Matius 5:10 itu udah tutup pintu. Jadi nggak ada terang baru. Jadi dari Midnight Cry sampai tutup pintu terangnya sama. Boleh saya ulang lagi? Daniel 12 ayat 4 itu bersih. Itu yang jadi kita nggak bisa kalau semua. Ya terserah kamu, coba lah yang kamu boleh bilang. Silakan. Yang kita tahu dia sampai di Midnight Cry itu sudah nggak ada terang baru. Tuhan Yesus itu Tuhan
Kenapa? Harus bisa jelaskan itu kan? Itu maksudnya itu pertanyaannya kenapa? Kok Seven Seal ini dibukanya di Meitai itu materai terakhir sudah nggak ada terang lagi yang dibuka itu saya. Karena sudah nggak ada gambaran itu sesuatu. Kenapa saya? Pintu tertutup. Karena 12510 apa? Ada pintu tertutup. Nah, kalau pintu tertutup artinya Sudah nggak ada perubahan. nggak ada terang baru, ya. Jadi terangnya sama apa, Maribel? Kalau nggak ada terang baru lagi, artinya terangnya kalau nggak ada terang yang baru, Maribel, nggak ada tambah lagi, artinya terangnya apa, Maribel? Maribel sekarang mau coba ngomong, jelaskan. Silakan, Maribel. Ini yang paling pokok ya, yang pelajaran kemarin. Maribel. Maribel mengerti apa? Boleh terangkan. First, materai pertama. Bertambah-tambahnya contohnya apa? Apa yang bertambah-tambah zaman William Miller apa, sayang? Maribel tahu apa Maribel punya kelalaian? Apa Maribel? Maribel, boleh bilang Maribel punya kelalaian apa? Nah, catatannya lengkap, tapi nggak mengerti, toh. Oke, Kak Itin mau ngomong, jelaskan, terus Maribel dengar baik-baik, ya. Oke, Itin sekarang. Silakan, Itin. Padahal udah dijelaskan. Maribel, jangan lihat buku lagi, lihat ke depan. Kak Itin mau jelaskan, ya. Coba, Maribel, silakan. Silakan, Kak Itin. Matius 5 ayat 6 itu ada persil dibuka. Lalu pertanyaannya, kenapa persil dibuka di materai? Atau persil itu adalah materai terakhir dan tidak ada yang dibuka lagi. Dan yang dalam telah pelajari ada mirror image, dan mirror image-nya itu nggak usah terlalu lanjut, dia malah bingung. Yang langsung di sini aja. Dengerin ya sayang, Maribel. Kita lihat di Daniel 12:4, di situ ada persil. Dan persilnya dibuka. Dan di ayat Daniel 12:4 itu juga, atau di mana persil dibuka itu, ada namanya increase of knowledge atau bertambah-tambah. Sampai di Matius 25 ayat 6. Lalu contoh akan bertambah-tambahnya itu salah satunya adalah di zaman William Miller itu 1843 karai. Apa itu? Dan apa ini 1843 karai? Itu adalah tanggal yang menjadi tanggal baru. Tentang mereka perkirakan bahwa Yesus akan datang. Di mana? Di bumi. Di mana? Di selama apa? Di 1843. Selama tanggal 1843 karai. Lalu yang kita sudah pelajari juga bahwa di Matius 5 ayat 6 ada tanggal baru. Ini dulu ngomong ini dulu.
Matius 5:6. Di Matius 5:6 ada 7 seal dibuka. Lalu waktu dibuka apa yang Waktu dibuka mereka temukan tanggal baru yaitu Oktober 22, 1844. Kenapa ini terang terakhir? Ini adalah terang terakhir karena setelah itu tidak ada terang. Jangan ke situ dulu. Karena itu di Matius 5:10. Karena bukan setelah itu, karena di Matius 5:10 ada tutup pintu. Nah, mantap. Jadi Karena setelah tutup pintu artinya tidak ada terang baru lagi. mantap. Lalu jadi artinya Karena tidak ada terang baru, artinya terang mereka sama. Matius 5:6 dan Matius 5 Sampai. ayat 10. Matius 5 ayat 6 sampai Matius 5 ayat 10 terangnya sama. mantap, itu perfect. Boleh ya? Nah, sekarang Mary Bell, silakan. Perhatikan toh tadi nggak melamun toh? Atau melamun saya? Kayaknya melamun sedikit ya. Nah, astaga. Ayo dah. Mau lihat, kita cek. Semoga nggak melamun banyak-banyak ya. Oke, dan silakan Mary Bell. Oke. Bertambah-tambah sampai bukan di, sampai saya. Nah, oke. Mantap. Terus? Lalu? Di situ? Ini adalah terang. Ini enggak terakhir, nggak ada lagi yang dibuka. Karena dan sudah artinya oke, kita mau tanya Kak Nini, Om Jeffrey, Kak Lina, mantap nggak Mary Bell? Om Jeffrey, Kak Lina, Kak Nini? Tap. Mantap, asal jangan menghayal. Oke, puji Tuhan ya Mary Bell. Bisa ngerti toh Mary Bell? Mary Bell kalau fokus, orang yang fokus itu pasti bisa mengerti. Tapi kalau kita nggak fokus, kita jadi nggak mengerti ya Mary Bell. Ucok juga ini. Ya, Ucok sayangnya. Gampang tuh menerangkan ini toh. Oke, mari kita baca ayat berikutnya ya. Oke, thank you. Oke, kita hapus apanya? Gambar ini saya. Jadi kunci ada mencipta selek-selek itu yang ada waktu itu yang dipertanyakan. Oh. Oke. Kita mau hapus yang ini aja ya. Ini kan udah kita catat toh. Nah, ini ayatnya di bawah aja. Kita karena mau langsung baca ayat 3 ayat terakhir. 4 ayat terakhir kita ya. Cukup nggak ya? Oke. Harus ini di sini deh. Harus dihapus yang ini ya. Ini kan sudah toh. Nah. Bisa.
Oke. Mari kita lihat. Lalu dibilang ada apa di sini? Ada apa, Mary Bell? Di lampu yang menyala, kalau lampu menyala di sini kan, 7 lamp kan? Menyala kan? Kenapa? Apa yang bisa bikin menyala? Ada apa? Olive tree kan? Minyak zaitun kan? Pohon zaitun yang menghasilkan minyak kan? Nah, ini 7 lamp karena ada olive tree. Ya kan? Atau oil kan? Betul? Jadi ini bisa menyala karena ada apanya? Oh, oil. Jadi kalau yang ada oil, Kak Lina yang wise atau foolish? Wise. Wise, kan? Tunggu ya. Nah, sudah. Ya. Jadi ini yang punya 7 lamp ini yang menyala wise kan? Yang mengerti 7 seal yang dibuka wise kan, Mary Bell? Nah, itu dia. Lalu tanya, apa sih ini maksudnya? Betul? Apa ini maksudnya? Lalu malaikat berkata kepadaku, kamu nggak tahu emangnya apa ini maksudnya? Lihat 7 lamp, candlestick yang ada olive oil-nya, gitu kan? Oh, saya nggak tahu Tuhan, apa itu? Lalu, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, ya kan? Betul? Jadi ini ada, jadi yang lagi dilihat adalah 7 lamp yang bisa menyala karena didukung, karena di sini ada 2 pohon zaitun kan? Ini ada 2 pohon zaitun lah gini, ya. Ini ya. Ini oilnya kan? Betul? Jadi ini menyala kan di sini? Menyala. Nah, dibilang ini menyalanya, ya kan? Bukan karena kuasa, bukan karena kekuatan, kuasa, bukan karena kuasa. Jadi ini menyalanya bukan ada dibilang bukan karena apa, Mary Bell? Karena kuasa, ya kan? Atau kekuatan, betul? Ada nggak yang nyala karena kekuatan dan kuasa? Coba, di gambar ini ada nggak yang menyalanya karena kekuatan dan kuasa yang di ayat Zekaria 4:6? Yang mana? Yang di Zoom, boleh jawab ya? Matius 25 ayat 3 yang foolish pergi jalan walau tidak ada oil ya. Kak, boleh ulang lagi, Kak? Yang Matius 25 ayat 3 C. Yang foolish mereka pergi ke Matius 25 ayat 5 walaupun tidak ada oil mereka, jadi mereka menggunakan kekuatan atau kuasa mereka tanpa kuasa Tuhan gitu. Ah, betul. Setuju, Itin? Jadi Kak Lina bilang tadi, Kak Lina ulang lagi satu kali lah. Silakan Kak Lina. Tadi kan dia bilang ini menyala bukan karena not by might, nor by power gitu kan. Nah artinya di sini yang foolish di Matius 25 ayat 3 mereka pergi ke Matius 25 ayat 5, mereka ikut jalan bersama dengan wise. Padahal mereka sendiri tidak memiliki minyak. Artinya mereka menggunakan kuasa atau kekuatan mereka sendiri. Beda dengan wise yang menggunakan kuasa Tuhan gitu. Oke, jadi apakah oilnya ini adalah kuasa dan kekuatan dan Kak mereka sendiri kan? Iya, So, ini human wisdom. Wisdom. Ya.
Jadi terang bisa nyala, bisa jalan, tapi pakai human wisdom. Yang mana kalau udah ketiduran, ada kekecewaan, ada teori, semuanya akan apa? Mati semua terangnya kan Kak? Kalau pakai human wisdom atau kekuatan dan kuasa kan Kak? Iya, ya, Cek. Nah, itu dia. Om Jeffrey bisa mengerti Om Jeffrey? Ini foolish, ini pakai kekuatan kekuasa atau human wisdom Om Jeffrey? Bisa. Ya, ya. Kak Nini gimana Kak Nini? Boleh Kak? Boleh sih. Dan dibilang seven lamps ini di midnight cry bisa nyala karena apa? My spirit. Betul? Itu dia. Artinya yang ini warna biru kan, Jok? Yang mana yang warna biru? Wise atau foolish? Wah, ini biru. Ini biru juga kan? Semuanya pakai spirit. Kak Nini, apakah di sini kita taruh Markus 13 ayat 11, 12, 13 Kak Nini? Di sini. Coba ya kita buka ya. Markus 13. Betul sih. Kita hapus dulu ya, Mbak ya. Mari kita lihat ya. Kamu akan dibawa kan? Dibawa ke pengadilan. Kalau dibawa ke pengadilan, beaten kan, Itin? Nah, kan? Dibawa ke pengadilan. Ini beaten, kan? Nggak usah pikir apa yang kamu bicara, betul? Karena Holy Ghost yang akan ngomong. Jadi waktu di beaten, yang bicara atau bisa jadi terang siapa Mary Bell? Yang kenapa bisa jadi terang? Karena ada apa? Siapa yang ngomong Mary Bell? Holy apa? Holy Ghost. Apakah Mary Bell di sini bisa nyala karena dibilang rohku? Mary Bell pun waktu dibawa ke pengadilan di beaten, betul? Karena ada apa? Dan bisa jadi terang karena ada apa Mary Bell? Oh, Roh Kudus. Jadi apakah semuanya bukan karena saya punya kekuatan dan kuasa Kak Lina? Mau jadi nanti? Iya. Semuanya mau jadi karena ada Holy Spirit nanti. Yang kita sudah ada pengalamannya dari dengar pekabaran ini, ya. Yang dimana kita punya terang bertambah-tambah terus, ya kan? Dan Holy Ghost yang selalu menuntun kita, sekarang kalau kita izinkan Holy Ghost itu akan tuntun kita juga waktu kita di beaten nanti kan, di deliver. Bisa lihat ya, mantap ya, Sakaria 4 ayat 6 ini kok bisa sama. Ya. Jadi Sakaria 4 ayat 1 sampai 6 itu letaknya di mana? Letaknya di mana? Sakaria 4 ayat 1 sampai 6. Coba pikir baik-baik. Malaikat 4 25 6. Sampai Matius 25:10. Midnight cry. Betul nggak yang tadi awal Bang Mah ayat 1? Ada yang kebuka kan? Jadi itu semua terjadi di midnight cry kan? Itu dia. Jadi waktu terangnya apakah lagi ngomong di sini atau di sini, Tin? Terangnya waktu ngomong itu bercahaya, terangnya ngomong di midnight cry atau di ayat 3? Jadi bisa pakai ayat 3 nggak? Walaupun ada kuasa dan kekuatan kan, ini cuma nunjuk, ini di sini bukan yang polis punya dulu. Buktinya di sini polis sudah KO nggak semua? Di sini kan polis KO kan Kak Nini, nggak ada terang lagi kan? Mau terang gimana kan Kak Nini? Iya sih, betul. Ya. Jadi paling penting sekarang, Maribel bisa mengerti ini atau mau diulang? Hah? Oke. Jadi Maribel kan dibilang di sini menyalanya
bukan karena kuasa dan kekuatan kan? Atau human wisdom yang kayak dulu tulis jalan terang kan? Ya kan? Tetapi dibilang, ini seven lamp ada taruh di mana tadi Maribel? Kalau seven lamp ayat 1, 3, 5, 6, taruh di mana? Maribel, jangan kecepatan menjawab ya Maribel. Coba pikir baik-baik. Seven lamp yang tadi Maribel, ini ayat berapa? Nah, Maribel lihat dong, di sini aja sudah ada. Maribel cepat jawabnya, nggak boleh, di-reason dulu ya. Nah, jadi seven lamp ini dibilang menyala kan Maribel? Tapi dibilang menyalanya karena bukan karena human wisdom, tapi apa Maribel? My spirit, apa kata lainnya minyak kan Maribel? Oil toh. Ya kan? Nah, artinya Maribel, kalau menyala, jadi menyala karena ada oil. Dan oil kalau menyala harus diapain? Dipukul. Dan kalau dipukul, Maribel, apakah harus dibawa ke pengadilan? Dihantarkan kan? Lalu dibilang di situ, kamu nanti mau bicara. Tapi nggak usah pikir apa yang kamu mau bicara, karena yang mau bicara Holy Ghost. Apakah memang bisa menyala, keluarkan terang karena Spirit atau Holy Ghost, Maribel? Nah, itu dia. Ngerti? Ya, sayangnya. Jadi Maribel nanti mau bicara di pengadilan karena ada apa, Maribel? Holy Ghost. Karena Maribel selalu ikutin Holy Ghost punya saran. Maribel, jangan menangis, jangan tersinggung, jangan pakai perasaan. Maribel ikutin. Kalau Maribel bisa latih itu terus dengarkan suara itu, nanti Maribel akan dengar suara mau bilang apa nanti di pengadilan. Ya, Maribel? Tapi kalau Maribel nggak peka dengan suara itu, Maribel nggak akan dengar apa-apa. Ya, sayang? Boleh ya? Oke, apakah yang di Zoom bisa jelas semua? Kak Nini, Om Jeffrey, Kak Lina? Ya. Om Jeff, gimana Om Jeff? Selamat malam. Kak Nini, bisa jelas? Ada pertanyaan? Jelas sih. Oke, puji Tuhan ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita inilah kita punya apa? Oh ya, Om Jeffrey, apakah sudah bisa Om Jeffrey? Bisa. Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, di Sonder bisa semua? Bisa.